was the US that violated the deal by withdrawing Setelah terpilih menjadi presiden baru Iran, Ebrahim Raisi langsung membahas soal nuklir. Dia menyambut baik negosiasi dengan kekuatan dunia yang bertujuan menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015. Namun, Raisi menyatakan mereka harus menjamin kepentingan nasional Iran. Dalam konferensi pers pertamanya pada Senin, tanggal 21 Juni tahun 2021, sejak kemenangannya dalam pemilihan pada Jumat lalu, tanggal 18 Juni tahun 2021, Raisi berjanji tidak akan membiarkan pembicaraan negosiasi di Wina, Austria itu berlangsung berlarut-larut. Pendekatannya pada kebijakan luar negeri, kata Raisi, tak terbatas pada kesepakatan nuklir yang dinegosiasikan oleh Rouhani. Sebelumnya, di bawah Rouhani, Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya dengan balasan pencabutan sanksi terhadap Iran. Terkait kesepakatan Wina itu, Raisi mengatakan, kami tidak akan membiarkan negosiasi ini berjalan berlarut-larut. Negosiasi ini harus membuahkan hasil. Negosiasi yang berorientasi pada hasil ini penting bagi kami, dan negosiasi ini harus sesuai dengan kepentingan Iran. Raisi mendesak AS untuk segera kembali pada kesepakatan itu dan mencabut seluruh sanksi yang telah menghancurkan perekonomian Iran. Saat ditanya akankah ia menjumpai Presiden AS Joe Biden jika tuntutannya dipenuhi, Raisi menjawab pendek tidak. Raisi juga menolak kemungkinan negosiasi terkait program rudal balistik Iran dan kebijakan dalam negerinya, termasuk dukungannya terhadap kelompok-kelompok bersenjata di sejumlah negara. Negara-negara Barat menyerukan agar kebijakan Iran terhadap kelompok-kelompok ini juga menjadi bagian dari kesepakatan baru di Wina. Menurut sumber senior, pejabat Israel telah memperingatkan bahwa kemenangan Ebrahim Raisi akan membuat Israel tidak punya pilihan selain menyerang program nuklir Iran. Kampanye ofensif akan membutuhkan banyak anggaran dan realokasi sumber daya, katanya. Hari ini ketika Iran mengumumkan presiden baru, adalah saat ketika Israel tak punya pilihan selain menyerang program nuklir Teheran, jelasnya. Para pejabat keamanan Israel yakin Raisi akan mengadopsi sikap keras pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terhadap kebijakan nuklir dan luar negeri, kata sumber senior itu. Sebelumnya, setelah Raisi terpilih sebagai presiden Iran, banyak pejabat tinggi Israel menyuarakan kritik keras. Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, menggambarkan Raisi sebagai seorang ekstremis yang bertanggung jawab atas kematian ribuan warga Iran. Hubungan antara Israel dan Iran telah tegang sejak Revolusi Islam 1979 di ibu kota Teheran. Saat itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei mengambil sikap tegas terhadap Israel dan memutuskan semua hubungan dengan negara tetangga. Ditakutkan sifat keras Ayatollah Khamenei ini akan dilakukan oleh Ebrahim Raisi. Selama bertahun-tahun, kedua negara telah berulang kali memberlakukan sanksi pembalasan terhadap satu sama lain tetapi menghindari konflik militer langsung. Hubungan antara kedua belah pihak telah memburuk dan terus memburuk karena program nuklir Iran, di mana Tel Aviv percaya bahwa Teheran diam-diam mengembangkan hulu ledak nuklir dan sarana untuk meluncurkan rudal balistik. Raisi juga mengatakan para pemilih telah memberinya mandat untuk melawan korupsi, kemiskinan dan diskriminasi yang ditudingnya gagal dilakukan oleh pendahulunya dari kalangan moderat Presiden Hassan Rouhani. Seperti kasus pembunuhan ilmuwan nuklir Iran beberapa waktu lalu.
Tak hanya itu saja, Israel juga berniat untuk menghancurkan situs nuklir Iran. Hal itu bahkan diungkapkan baru-baru ini setelah Iran mengumumkan sosok pemimpin barunya. Menurut televisi Channel 12 pada Senin, tanggal 21 Juni tahun 2021, Israel bereaksi atas kemenangan Hakim Agung Ebrahim Raisi sebagai pemimpin Iran. Menurut laporan, ia adalah sosok yang memiliki pandangan konservatif. Hal ini membuat Israel kepanasan. Iran telah lama menjadi musuh bebuyutan Israel, begitu juga sebaliknya. Tak hanya itu, setiap kali Amerika membuat kebijakan yang menguntungkan Iran, Israel akan langsung menyangkalnya. Pasalnya, menurut negara Yahudi tersebut, Iran merupakan ancaman nomor 1 di Timur Tengah. Keberadaan senjata nuklir yang dimiliki Iran menjadi alasan betapa Israel sangat khawatir dengan negara tersebut. Israel sendiri mengaku bertanggung jawab atas beberapa serangan yang menargetkan orang penting di Iran.